Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai homomorfisme dan isomorfisme grup. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Imei Dwi Rafika dengan NIM T 2018-7042. Ada Melvina Safinatus dengan NIM T 2018-7044. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Diah Ayu Lestari, NIM T 2018-7065. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi homomorfisme grup. Misalkan G dan H dua buah grup pemetaan Pi dari G ke H disebut homomorfisme jika Pi G1 G2 sama dengan Pi G1 dikali Pi G2 untuk setiap G1 G2 elemen G. Contoh homomorfisme grup. Pandang pemetaan theta X sama dengan E pangkat X dari grup real pada operasi positif ke grup real positif dalam operasi titik. Pemetaan ini tidak lain homomorfisme karena untuk setiap X, Y elemen R memenuhi theta X plus Y sama dengan E pangkat X plus Y sama dengan E pangkat X dikali E pangkat Y sama dengan theta X theta Y. Pada homomorfisme theta terlihat jelas operasi-operasi pada masing-masing grup. Baik, terima kasih. Saya Melvina Safinatus Soleha akan melanjutkan penjelasan tentang isomorfisme grup. Isomorfisme grup definisinya itu adalah misal fungsi f adalah fungsi yang memetakan G ke H adalah sebuah homomorfisme grup. Maka fungsi f dinamakan sebagai isomorfisme jika fungsi f bijektif. Jadi, untuk membuktikan bahwa suatu fungsi termasuk dalam suatu isomorfisme grup itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, dia adalah sebuah homomorfisme grup dan fungsi f itu adalah fungsi bijektif. Selanjutnya adalah contoh dari isomorfisme grup. Diberikan sebuah fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Fungsi f memetakan Z bintang ke Z bintang dengan fx sama dengan x pangkat 3 untuk setiap x elemen Z bintang. Kemudian akan kita selidiki apakah f merupakan suatu isomorfisme. Nah, jadi kita harus membuktikan dua, yaitu yang pertama f adalah homomorfisme dan f bijektif. Yang pertama, f adalah homomorfisme. Jika kita ambil sembarang x dan y elemen dari Z bintang, maka akan kita peroleh nilai fxy, nilai f dari x dikali y itu akan sama dengan x dikali y dipangkatkan 3. Kemudian kita jabarkan xy pangkat 3 menjadi x dipangkatkan 3 dikali y pangkat 3. Nah, kita ketahui dari soal bahwa x pangkat 3 itu adalah fx dan y pangkat 3 karena kita sesuaikan, jadi y pangkat 3 ini adalah fy. Sehingga kita peroleh fx dikalikan y sama dengan fx dikali fy. Terbukti f adalah homomorfisme. Selanjutnya,
F adalah pemetaan yang bijektif. Karena sifatnya bijektif, jadi kita membuktikan dua, yaitu surjektif dan injektif. Yang pertama, F adalah pemetaan yang surjektif. Kita ambil sebarang elemen di Z bintang, misalkan Y elemen Z bintang. Maka Y sama dengan X pangkat 3. Dan kemudian diperoleh nilai X sama dengan 3 sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Kemudian F pemetaan injektif. Kita ambil sebarang X dan Y elemen Z bintang di mana X tidak sama dengan Y. Maka untuk Fx itu akan sama dengan X pangkat 3 dan untuk Fy sama dengan Y pangkat 3. Karena X tidak sama dengan Y, maka X pangkat 3 tidak sama dengan Y pangkat 3. Sehingga nilai Fx tidak sama dengan Fy. Terbukti bahwa F adalah pemetaan yang bijektif. Karena F adalah homomorfisme dan bijektif, maka terbukti bahwa pemetaan F ke fungsi F memetakan Z bintang ke Z bintang dengan Fx sama dengan X pangkat 3 untuk setiap X elemen Z bintang adalah suatu isomorfisme. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Lalu di sini selanjutnya saya, Dia Ayu Lestari, akan menjelaskan mengenai teorema-teorema homomorfisme grup. Yang pertama ada teorema 11.2 yang mengatakan jika F suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka Fe itu sama dengan E aksen untuk yang pertama, dan di mana E dan E aksen berturut-turut adalah elemen identitas dari G ke G aksen. Selanjutnya yang kedua ada FA inverse itu sama dengan inverse dari FA untuk setiap A elemen G. Buktikan. Buktinya yang pertama, misalkan F adalah suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen. Karena G suatu grup, maka setiap A elemen G berlaku AE sama dengan A. Maka dari hal itu kita punya FAE itu sama dengan FA. Sehingga kita peroleh lagi FA dikali FA FE itu sama dengan FA E aksen. Maka dengan sifat kanselasi kita peroleh Fe sama dengan E aksen. Maka teorema yang pertama tadi terbukti untuk Fe sama dengan E aksen. Lalu yang kedua, setiap A elemen G itu berlaku A inverse sama dengan E, A inverse A sama dengan A inverse A. Maka dari situ kita punya A inverse sama dengan Fe sama dengan A inverse A. Sehingga kita punya lagi FA sama dengan FA inverse sama dengan E aksen sama dengan FA inverse sama dengan FA. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya yakni FA inverse sama dengan F inverse A. Maka terbukti dalam hal ini kita punya FA inverse sama dengan F inverse A. Untuk FA inverse sama dengan inverse dari FA untuk setiap A elemen G. Itu untuk yang kedua tadi, maka dua-duanya sudah terbukti. Selanjutnya ada teorema 11.3 yang mengatakan apabila F suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka daerah hasil dari F yaitu Fg adalah subgrup dari G aksen. Kita buktikan. Di sini misalkan F adalah suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, kita perhatikan daerah F yaitu Fg. Itu sama dengan X elemen G aksen, di mana X itu sama dengan Fa, yang mana A itu adalah elemen dari G.
misalkan FG itu sama dengan H, maka kita punya H itu adalah subset dari G aksen. Karena FE sama dengan E aksen, maka E aksen itu elemen dari H. Jadi H adalah kompleks dari G aksen. Lalu sekarang kita ambil sembarang X, Y elemen H, maka ada A, B juga itu elemen G. Sedemikian hingga X itu sama dengan FA dan X itu sama dengan FA dan Y itu sama dengan FB harusnya. Sehingga kita punya X Y inverse sama dengan FA, F inverse dari FB sama dengan FA, FB inverse sama dengan FAB inverse. Karenanya A, B elemen G dalam G adalah suatu grup, maka A, B inverse elemen G, sehingga FA inverse elemen H. Jadi X, Y inverse elemen H. Ini kita berarti bisa membuktikan bahwa H adalah subgrup dari G aksen. Selanjutnya yakni teorema homomorfisme grup. Kan ini masih ke teorema homomorfisme grup yang selanjutnya, yakni sebelum kita ke selanjutnya, sebelum kita menginjak ke teorema 11.4, kita di sini punya definisi untuk mengantarkan kita ke teorema 11.4. Ada definisi 11.3 yang mengatakan jika F itu suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka kernel atau inti dari F yang diberi simbol I itu didefinisikan oleh I itu sama dengan X elemen G, di mana Fx itu sama dengan E aksen. Nah, dalam hal ini maka kita punya teorema 11.4 yang mengatakan apabila F suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka kernel dari F merupakan subgrup normal dari G. Nah, kita buktikan sekarang berdasarkan definisi dan teorem berdasarkan definisi yang sebelumnya tadi. Misalkan kernel dari F itu sama dengan adalah I, di mana I itu sama dengan himpunan dari X elemen G, di mana Fx itu sama dengan E aksen. Maka I adalah subset dari G pasti. Dan karena Fe sama dengan E aksen, maka E elemen dari I, sehingga I bukan merupakan himpunan yang kosong. Jadi I adalah kompleks dari G. Nah, I adalah kompleks dari G. Nah, jika A, B elemen dari I, maka FA itu sama dengan FE, FB sama dengan E aksen. Sehingga dalam hal ini kita punya FA B inverse sama dengan FA FB inverse, di mana sama saja kita punya FA FB inverse dari FB, sehingga kita punya E aksen E dikali E aksen inverse, yang artinya sama saja dengan E aksen. Nah, ini berarti kita punya A, B inverse itu elemen dari I. Jadi I adalah subgrup dari G. Karena K itu elemen dari I dan A itu elemen dari G, maka kita punya FA, K, A inverse sama dengan FA, FK, FA inverse sama dengan FA, E aksen inverse dari FA. Maka kita punya FA dikali FA inverse sama dengan E aksen. Ini berarti A, K, A inverse elemen dari I. Sehingga kita bisa membuktikan I adalah subgrup normal dari
G. Lalu selanjutnya kita mulai masuk ke teorema. Kalau tadi kan tentang teorema homomorfisme grup, sekarang masuk ke teorema isomorfisme grup. Ada teorema 8.2. 8.2 misalkan di sini ada F itu suatu isomorfisme dari grup G aksen, maka FE itu sama dengan E aksen. Untuk E dan E aksen berturut-turut adalah elemen identitas dari G dan G aksen. Lalu yang kedua, untuk setiap A elemen G itu berlaku F A inverse sama dengan inverse dari FA. Teorema ini sebenarnya pembuktiannya akan sama dengan teorema di awal tadi, yakni teorema 11.2 untuk homomorfisme, namun ini untuk isomorfisme. Jadi juga pembuktiannya juga akan sama. Di sini ketika misalkan F adalah suatu isomorfisme dari grup G ke grup G aksen, karena G suatu grup, maka setiap A elemen G berlaku A E sama dengan A. Maka FAE sama dengan FA, yaitu FE sama dengan FA E aksen dengan sifat kanselasi G aksen diperoleh FE sama dengan E aksen. Demikian pula setiap A elemen G berlaku A inverse sama dengan E, A inverse A. Maka tadi kan A inverse sama dengan E sama dengan A inverse A. Maka di sini kita punya lagi F A inverse sama dengan FE sama dengan FA inverse A. Sehingga dari yang atas kita punya FA inverse sama dengan E sama dengan FA inverse sama dengan FA. Hal ini berarti kita punya FA inverse sama dengan inverse dari FA. Maka terbukti FA inverse sama dengan F inverse dari FA untuk setiap A elemen G. Maka teorema 8.2 terbukti. Sebenarnya pembuktiannya sama persis untuk pembuktian homomorfisme grup pada teorema 11.2. Lalu selanjutnya kita punya teorema 8.3. Di sini mengatakan misalkan F adalah suatu isomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka untuk setiap bilangan bulat N dan setiap A elemen G itu berlaku F A pangkat N sama dengan F A pangkat N. Yang kedua, F inverse adalah suatu isomorfisme dari G aksen dan G. Nah, ini maksudnya teorema titik 2 ini kan kalau F itu isomorfisme dari grup G aksen ke G, apakah N F inverse itu adalah juga suatu isomorfisme dari grup G ke grup G aksen gitu, maksudnya itu kebalik. Grup G aksen ke grup G gitu kan. Lalu ketika ada OA itu sama dengan OF A untuk setiap A elemen G. Kita buktikan yang pertama. Dari perluasan teorema 8.2 untuk setiap bilangan bulat N diperoleh, ini pembuktiannya kita sesuaikan pada teorema 8.2 tadi, maka kita punya E itu sama dengan A pangkat N dikali A pangkat min N, dan FE itu sama dengan F A pangkat N A pangkat min N, sehingga E aksen itu sama dengan F A pangkat N dikali F A pangkat min N. Ini berarti maka F A pangkat N sama dengan F A pangkat N. Maka terbukti untuk setiap A elemen G itu sama dengan F A pangkat N itu sama dengan F A pangkat N. Nah, lalu itu maka yang pertama terbukti. Selanjutnya yang kedua, untuk setiap bilangan bulat yang pertama terbukti untuk setiap bilangan bulat N dan setiap A elemen G. Lalu selanjutnya karena F itu kan isomorfisme, maka F suatu pemetaan bijektif, sehingga F-1 itu suatu pemetaan bijektif pula. Lalu jika CD itu elemen G aksen, maka
A, B itu elemen G, sehingga FA itu sama dengan C, FB itu sama dengan D, dengan CD itu elemen dari G aksen. Maka dalam hal ini kita punya F-1 CD sama dengan F-1 FA FB sama dengan F-1 FAB sama dengan AB sama dengan F-1 C sama dengan F inverse F-1 itu maksudnya F inverse C sama dengan F inverse D. Maka kita bisa membuktikan bahwa F inverse-nya itu juga suatu isomorfisme. Lalu selanjutnya di sini untuk yang ketiga, apabila diketahui OA sama dengan N, maka N suatu bilangan bulat positif terkecil. Sedemikian hingga A pangkat N itu sama dengan E, sehingga FA pangkat N itu sama dengan FE. Karena suatu isomorfisme, maka FA pangkat N itu sama dengan E aksen. Nah, ini berarti OFA itu kurang dari sama dengan N. Misalkan OFA itu sama dengan K, maka K itu juga kurang dari sama dengan N. Maka K adalah suatu bilangan bulat positif terkecil, sehingga kita punya FA pangkat K itu sama dengan E aksen. Karena F-1 F inverse suatu isomorfisme, maka F inverse F A pangkat K itu sama dengan F inverse E aksen atau A pangkat K itu sama dengan E. Ini berarti OA kurang dari sama dengan K. Maka kita punya N itu juga kurang dari sama dengan K. Jadi N sama dengan K atau OFA itu sama dengan N. Tentu saja dari situ kan kita punya OA sehingga OFA, sehingga kita punya OA-nya itu kan tak hingga, maka OFA juga tak hingga pula. Jadi karena sama-sama tak hingga, OA itu sama dengan OFA untuk setiap A elemen G. Maka untuk poin yang ketiga terbukti. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait homomorfisme dan isomorfisme grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.